Oke teman-teman ya, selamat pagi ya. Nih titik 0 km teman-teman Dieng. Ya jadi kita habis turun dari Gunung Bismo teman-teman ya. Kita jalan-jalan sebentar aja untuk keliling-keliling ya di Dieng ini ya, nanti coba kita makan siang juga teman-teman ya. Dan ini sekarang kita udah habis turun teman-teman. Kita langsung ke penginapan dulu ya teman-teman ya. Untuk reviewnya nanti pas check out aja ya teman-teman ya. Jadi kita keluar dulu ya, nanti baru kita review kamarnya ya, baru kita makan siang gitu ya, rencana sih begitu ya. Jadi kita mau mandi dulu teman-teman ya, baru kita check out ya, buat kita keliling-keliling bentar, baru kita lanjutkan perjalanan kita gitu ya teman-teman ya. Nah ini bisa dilihat ya untuk pemandangan di kiri dan kanan ya teman-teman ya. Tuh, wow, banyak tanaman-tanaman teman-teman. Orang-orang apa namanya, petani tanam-tanam sayur-sayuran ya, seperti ini pemandangannya. Kemarin kan malam ya teman-teman ya, gelap jadi nggak kelihatan ya. Ini baru kita review lagi. Jadi bentuk apa namanya, tanaman-tanamannya itu bentuknya itu terasering teman-teman ya, atas bawah kayak tangga seperti itu, supaya tidak terjadi longsor, biar gampang juga tanamnya juga kayak gitu ya teman-teman ya, caranya ya. Tuh kayak gini, ini terasering semua ini. Dan untuk udaranya teman-teman ya, sangat dingin sekali di daerah Dieng ini teman-teman ya, sangat-sangat sejuk ya. Wah, seger banget lah pokoknya teman-teman ya. Jadi nggak ada polusi udara sama sekali di sini ya. Paling bau-bau belerang ya ada teman-teman ya, tapi nggak selalu ada bau belerang ya. Sesekali aja ada bau belerang. Ya, cukup menyengat juga sih sebenarnya untuk bau belerangnya, tapi nggak masalah juga ya teman-teman ya. Cantik kali memang pemandangannya teman-teman untuk di Dieng ini teman-teman ya, karena banyak terasering bentuknya seperti itu. Banyak pegunungan juga di atas pegunungan yang itu teman-teman, yang di atas sana itu udah Gunung Prau ya teman-teman ya. Itu biasanya sih orang kalau pendakian ke Gunung Prau itu via Patak Banteng namanya teman-teman ya, Patak Banteng. Ada juga yang lewat Dieng Kulon ya teman-teman ya. Kita juga udah pernah teman-teman ya untuk naik ke perahu via Dieng Kulon teman-teman ya. Tapi kalau ini base camp Gunung Prau via jalur Kali Lembu ya teman-teman ya. Ini jalur Kali Lembu lewat situ ya teman-teman ya. Kalau di depan nanti via Patak Banteng gitu ya teman-teman ya untuk Gunung Praunya. Terus tadi kita juga baru turun dari Gunung Bismo teman-teman ya. Itu via si Kedang. Kita perginya jam 3 udah mulai trekking teman-teman, udah mulai hiking ke Gunung Bismo dan sampai di puncak yang pertama ya teman-teman ya, puncak yang pertama ya. Itu sekitar jam 5 lah ya teman-teman ya. Cukup cepat juga sih sebenarnya untuk kita trekkingnya ya, karena pas sampai puncak juga matahari belum muncul teman-teman, masih gelap ya. Jadi bagus sekali teman-teman untuk pemandangannya di atas ya teman-teman. Pas malam hari bagus ya, kelihatan Gunung Sindoro, Gunung Sumbing, Gunung Kembang, Gunung Merbabu, kelihatan Merapi juga teman-teman. Jadi memang untuk komplek gunungnya itu kelihatan semua teman-teman. Sampai Gunung Slamet pun yang ada di Purwokerto pun masih kelihatan ya teman-teman ya. Jadi ya seru sekali ya teman-teman ya. Tadi juga pendakiannya juga nggak terlalu lelah ya teman-teman ya. Jadi motonya Gunung Bismo itu adalah nanjak minimal ya kan, view maksimal. Nah, iya emang bener teman-teman, bagus banget teman-teman viewnya. Nggak bohong, keren banget. Kita tadi sampai ke puncak 3 ya teman-teman ya. Sampai puncak 3 itu dia ada 5 puncak teman-teman di Bismo teman-teman ya. Nah ini kalau ini pos pendakian Gunung Prau via Patak Banteng ini ya. Ini belok kiri teman-teman ya, ini via Patak Banteng ya. Nah Patak Banteng ini yang paling digemari sama ini ya teman-teman ya, sama pendaki ya. Ini tempat parkir motornya sepertinya buat wisata Dieng Adventure Patak Banteng. Ya bener, kalau Patak Banteng teman-teman untuk ke Diengnya ke Gunung Prau sendiri itu cuma perlu waktu 2 jam teman-teman. Tapi ya tanjakan terus teman-teman ya, nggak habis-habis ya sampai puncak gitu ya, sampai puncak Prau. Nggak sampai puncak ya teman-teman ya, sampai ke camp area. Kalau mau naik Gunung Prau sih lebih baik lewat ini ya teman-teman ya, lewat Dieng Kulon kalau menurut saya, walaupun memang lebih lama sekitar 4 jam karena
Memang dia agak muter tapi lebih landai ya. Tapi menurut saya tuh bukan hanya landainya aja yang kita cari, tapi view-nya itu loh teman-teman ya. Nanti kalau misalnya teman-teman waktu itu kita naiknya itu jam 2 siang teman-teman. Nah, itu dapat sunset ya teman-teman ya di puncaknya Gunung Prau ya. Udah pas banget di puncaknya Gunung Prau itu langsung dapat sunset. Keren banget teman-teman, dapat sunset di Gunung Prau. Udah itu kita dapat sabana lagi ya, sabana di Gunung Prau. Nah, udah itu pagi-pagi kita dapat sunrise ya. Jadi dapat 2 kali double kill itu. Dapat sunset ya sama dapat sunrise ya. Oke, ini gerbang Dieng ini ya. Dieng Pleatu. Nah, ini kita langsung ke penginapan aja. Itu emang penginapannya itu nggak terlalu di Dieng banget teman-teman ya. Sekitar dari titik 0 km tuh sekitar 20 menit ya, 20 menitan ya. Jadi memang kita agak ke bawah dan nggak terlalu dingin juga. Tebel banget teman-teman asapnya. Potong. Oke, nah asapnya itu loh. Lanjut lagi ya, itu udah mulai turun teman-teman awannya tuh ya. Ada yang turun. Nah, depan Gunung Sindoro ya teman-teman ya. Tuh bisa kelihatan Gunung Sindoronya. Tuh asik ya Gunung Sindoro, bagus banget Gunung Sindoro. Tuh, wis. Nah, itu tuh Gunung Sindoro tuh. Jadi yang di sebelah kiri ya teman-teman ya, itu dia ketutupan awan, tapi sebelah kanan sih enggak ya teman-teman ya. Wow, epic teman-teman pemandangannya, sangat-sangat indah sekali. Wihih. Bagus sekali teman-teman untuk pemandangannya. Jadi memang kalau ke Dieng teman-teman itu dingin banget teman-teman, beneran dingin banget ya. Untuk udaranya sangat-sangat dingin ya, walaupun terik panas gitu ya. Tapi kalau naik motor ya teman-teman ya, itu kan kalau naik motor kan anginnya sepoi-sepoi gitu ya teman-teman ya. Nah, itu dinginnya mantap itu teman-teman ya. Enak lah pokoknya dinginnya. Pokoknya epic lah dinginnya, enak gitu. Saya suka sih dinginnya. Tuh, ini juga turunannya juga tajam-tajam teman-teman. Jadi kalau ke Dieng teman-teman itu pastikan kendaraan teman-teman tuh harus proper ya teman-teman ya, harus benar-benar di apa ya namanya, di upgrade. Maksudnya di servis gitu ya teman-teman ya, supaya bisa nanjak gitu ya. Kalau motor saya sih memang sering servis gitu ya teman-teman ya. Jadi yang penting bersihin aja teman-teman ya, untuk injeksi segala macem. Nah, itu perlu dibersihkan ya, cek-cek pengecekan rem gitu ya, gitu-gitu aja teman-teman, yang biasa aja gitu ya. Nah, udah itu udah bisa jalan langsung ke Dieng gitu ya teman-teman ya. Yang penting motor sehat ya kan, kitanya juga sehat ya. Nah, itu udah bisa gas ke Dieng ya. Jangan sampai udah nyampe Dieng kita sakit, motornya juga sakit gitu ya teman-teman ya. Nah, itu keren banget teman-teman Gunung Sindoro. Tapi memang trek Gunung Sindoro itu ya bebatuan semua teman-teman ya, dari bawah sampai atas itu bebatuan semua. Yang dari via Kledung tapi teman-teman ya. Saya nggak tahu kalau dari via yang lain tuh gimana. Tapi emang paling diminatin sih via Kledung sih teman-teman. Via lain sih jarang ya diminati ya teman-teman ya. Nah, ini kan Gunung Prau nih sebelah kiri teman-teman, tuh bisa lihat. Keren banget teman-teman. Wow, nggak nyangka saya sekeren ini pemandangannya. Nggak tahu ini pegunungan juga atau bukan, kayaknya hutan deh, bukan pegunungan ya teman-teman. Nah, sebelah kiri ini nih yang pegunungan gitu. Dan ini saya lihat ya sepanjang punggungan gunung ya teman-teman, itu semua ditanamin tanaman teman-teman, sampai atas tuh, sampai puncak atas tuh. Itu juga ditanamin apa namanya, sayur-sayuran ya, tanam-tanaman. Jadi memanfaatkan alam dengan sebaik mungkin untuk ditanam tanaman lagi teman-teman. Yang penting tanamannya juga tanaman bagus ya teman-teman, nih kayak sayur-sayuran segala macem ya, bukan sawit ya teman-teman ya. Kalau sawit sih kayaknya menurut saya udah merusak tanah ya teman-teman ya. Jadi udah susah itu tanahnya, nggak bisa diperbaiki lagi tuh kalau tanamnya itu tanam sawit gitu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut aja teman-teman ya, untuk perjalanan kita menuju ke penginapan. Dekat lagi sih, paling 10 menit udah nyampe. Oke. Wih, bagus banget teman-teman ya, ini jembatannya. Tuh Gunung Sindoronya. Itu kan Gunung Kembang teman-teman ya, yang kecil itu. Itu Gunung Kembang. Nah, mulai di sini tuh nggak terlalu dingin teman-teman ya.
mulai panas ya, walaupun dia anginnya sejuk ya, tapi memang udah agak panas ya. Nah itu tuh bagus banget ya Gunung Sindoro-nya di sana. Keren, keren banget itu. Oke, lanjut ya teman-teman.